anak yang tidak pernah diajak bermain. Sore itu, langit berwarna kelabu seperti baja tua yang retak di pinggirannya. Angin dari arah rel kereta membawa bau besi, debu kering, dan suara peluit yang terdengar seperti keluhan jauh dari masa kecil yang terlupa. Di sebuah rumah bata setengah jadi di pinggiran kota, seorang anak laki-laki berusia 14 tahun duduk di ambang pintu, memegang buku yang sampulnya sudah robek di sudut. Namanya Raka. Bajunya kebesaran, rambutnya selalu menutup sebagian dahi, dan tatapannya seperti air sungai di musim kemarau, jernih tapi tak mengalir kemana-mana. Di lapangan belakang sekolah, anak-anak lain berlari, tertawa, menendang bola dengan sepatu baru yang mengilap. Raka berdiri di luar pagar, menonton. Tidak ada yang mengajak, tidak ada yang menoleh. Mereka sering mengejeknya tentang tasnya yang tambalan kainnya sudah lepas, tentang bekalnya yang hanya nasi dan garam, tentang rumahnya yang bau kayu basah dan orang sakit. Ibunya memang jarang keluar kamar. Perempuan rapuh dengan napas berat dan batuk yang terdengar seperti kayu digesek di dalam dadanya. Raka tidak membantah ejekan-ejekan itu. Ia hanya diam, menunduk, membiarkan kata-kata itu lewat seperti gerimis yang menampar genteng, menimbulkan bunyi, tapi tidak bisa masuk. Setiap sepulang sekolah, ia berjalan menyusuri jalan setapak di antara rumah-rumah bata yang belum diplester, melewati sawah kecil yang dipagari bambu, lalu duduk di kursi kayu di depan rumah, membaca buku yang sudah ia hafal setiap kalimatnya. Dunia terasa terlalu ramai, dan ia seperti satu-satunya orang yang tidak dipanggil namanya oleh siapapun. Sampai hari itu, ketika seekor burung gagak hinggap di kabel listrik di seberang jalan, dan menatapnya seperti sedang membaca isi dadanya. Seiris roti, sepasang mata hitam. Burung itu besar. Bulu-bulunya hitam legam berkilau biru tua saat cahaya sore memantul. Matanya bulat, pekat, seperti dua titik malam yang menolak larut dalam siang. Ia tidak berkedip, tidak bersuara, hanya berdiri diam di atas kabel listrik, memandangi Raka yang duduk membungkuk dengan buku di pangkuan. Raka menatap balik, hati-hati. Seumur hidupnya, tidak ada makhluk yang menatapnya selama itu. Anak-anak lain selalu hanya melirik, lalu pergi. Guru-guru hanya memanggil namanya saat membagi nilai ujian. Bahkan ibunya kadang menatap kosong melewati wajahnya seperti menatap bayangan dari masa lalu. Tapi burung itu melihatnya seolah ia penting. Raka membuka tas lusuhnya. Ia mengeluarkan sepotong kecil roti sisa bekal siang tadi. Kering, ujungnya keras. Ia letakkan di atas kursi kayu, lalu melangkah mundur pelan. Burung itu memiringkan kepalanya, sekali ke kiri, sekali ke kanan. Lalu ia terbang. Sayapnya membelah udara dengan bunyi kain basah dikibaskan, menukik turun, mendarat di pagar bambu yang rendah di depan rumah. Ia menatap roti itu lama, lalu mengambilnya, terbang lagi, dan menghilang di balik pohon jambu yang tumbuh liar di pekarangan rumah kosong sebelah. Raka berdiri diam. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Seolah ada garis tak terlihat yang baru saja menghubungkan dua makhluk kesepian dari dua dunia yang berbeda. Esok sorenya, burung itu datang lagi. Kali ini ia hinggap di atap rumah. Raka sudah menunggu, duduk di kursi kayunya, sepotong roti di tangannya. Ia meletakkannya di tanah, mundur perlahan. Burung itu turun, mengambilnya, lalu terbang lagi. Lalu hari berikutnya, lalu berikutnya lagi. Raka tidak tahu kenapa ia terus melakukannya. Ia hanya tahu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya,
Ada sesuatu yang selalu kembali padanya. Hadiah-hadiah kecil dari langit. Hari-hari berjalan seperti lembaran kalender yang dirobek pelan-pelan. Matahari naik, menurunkan panas ke jalan tanah merah. Suara becak bercampur dengan seretan sandal, dan angin dari sawah membawa bau lumpur dan bunga pisang. Raka tetap duduk di kursi kayunya setiap sore. Dan burung gagak itu, yang kini selalu ia panggil dalam hati sebagai Rumi, selalu datang. Awalnya hanya memakan roti, lalu pergi. Tapi pada suatu sore yang teduh, Raka melihat sesuatu yang aneh. Setelah Rumi mengambil roti dari tanah, ia tidak langsung terbang jauh. Ia hinggap di atap, mengais bulu dadanya sebentar, lalu meletakkan sesuatu di tepi atap rumah. Sebuah kancing baju berwarna perak kusam. Raka mengerutkan kening, berdiri perlahan, mengambilnya. Dingin, berat, berkilau samar. Ia menoleh ke atas, dan Rumi masih di sana, menatapnya seperti menunggu reaksi. Raka menggenggam kancing itu erat, lalu tersenyum kecil. Senyum yang kaku karena jarang digunakan, tapi pecah seperti cahaya pertama setelah badai. Besoknya, Rumi datang lagi. Setelah makan, ia menjatuhkan sepotong plastik bening yang membungkus permen stroberi, masih utuh dan wangi manis. Besoknya lagi, kerikil kecil mengilap seperti kaca. Besoknya lagi, bulu burung putih bersih seperti kapas. Setiap kali, ia akan berdiri menatap Raka beberapa detik, lalu terbang, meninggalkan hadiah-hadiah kecil yang seolah berkata, "Aku tidak datang untuk makanan saja." Raka mulai menaruh hadiah-hadiah itu di kotak kayu kecil di kamarnya. Ia duduk di sampingnya setiap malam, menatapnya seperti menatap bintang. Tidak ada yang tahu tentang ini. Bahkan ibunya yang lemah hanya melihat tumpukan kecil itu sebagai sampah. Tidak tahu bahwa itu adalah satu-satunya bukti bahwa ada sesuatu di dunia ini yang memilih mencintai Raka tanpa alasan. Di sekolah, ejekan masih datang. Tentang bajunya, sepatunya, tasnya, wajahnya. Tapi kata-kata itu tidak lagi menembus sejauh dulu. Karena setiap sore, saat matahari condong ke barat, ia tahu ada sepasang mata hitam di langit yang akan datang menemuinya. Bukan untuk menilai, tapi untuk mengingatkan bahwa ia masih ada. Ikatan yang tumbuh dalam diam. Warga kampung mulai memperhatikan. Burung gagak besar itu sering terlihat hinggap di atap rumah Raka. Kadang di pagar bambu depan warung, kadang di tiang listrik tua di ujung gang. Anak-anak kecil menunjuk sambil berbisik, "Itu burungnya Raka." Orang dewasa hanya mengangguk pelan. Sebagian menganggapnya pertanda aneh, sebagian lagi menganggapnya berkah. Tapi bagi Raka, itu adalah rahasia kecil yang menyelamatkannya dari hancur. Setiap kali Rumi datang, ia selalu tahu ada suara khas kepakan sayapnya yang lebih berat dari burung lain. Ada bayangan besar melintas cepat di tanah. Raka akan menoleh, dan Rumi akan hinggap. Di pagar, di jendela, di genteng, lalu mengeluarkan benda kecil dari paruhnya. Suatu hari, Rumi menjatuhkan tutup bolpoin plastik biru. Hari berikutnya, manik-manik kaca bening. Hari berikutnya lagi, potongan pita kain merah yang kusut. Tidak pernah besar, tidak pernah mahal. Tapi setiap benda itu membawa sesuatu yang jauh lebih berat dari bentuknya. Perhatian. Raka mulai bicara pada Rumi. Pelan, nyaris berbisik, seperti takut merusak sesuatu yang rapuh. Ia bercerita tentang sekolah, tentang ibunya, tentang cita-citanya yang samar, tentang bagaimana ia sering ingin menghilang.
Tapi tidak jadi, karena setiap kali ia ingin menyerah, ia membayangkan Rumi menunggu di atas kabel listrik. Rumi akan menatapnya lama, lalu mengeluarkan suara kraa pelan yang hanya ia keluarkan untuk Raka. Lalu terbang memutar. Sayapnya membelah cahaya sore seperti sayap malam. Dunia luar masih kejam, tapi dunia kecil mereka hangat. Terbuat dari sepotong roti, tatapan diam, dan hadiah-hadiah mungil yang entah diambil dari mana. Raka mulai percaya bahwa hidupnya mungkin punya arti. Bukan karena orang lain mulai menyukainya, tapi karena ada satu makhluk di bumi ini yang tidak pernah lupa datang menemuinya. Dunia yang perlahan berubah. Waktu berjalan seperti bayangan pohon kelapa di tanah siang hari. Pelan, tapi pasti bergerak. Raka tumbuh diam-diam. Bahunya memanjang. Suaranya mulai pecah. Rambutnya semakin sering menutup matanya yang tetap redup namun kini menyimpan bara kecil yang dulu tak ada. Ia mulai mengantar sayur ke pasar setiap pagi demi biaya sekolah. Sepulangnya, ia duduk di kursi kayunya, menunggu. Rumi tetap datang. Tidak setiap hari lagi, tapi cukup sering untuk membuat hati Raka bertahan. Kadang ia membawa tutup jam tangan tua, kadang paku berkarat berbentuk hati, kadang kepingan kaca jendela kecil yang memantulkan cahaya senja seperti bintang retak. Raka masih menyimpannya semua. Kini di dalam kotak kayu yang ia beri lapisan kain agar tidak bersuara saat dibuka. Kotak itu ia kunci dan taruh di bawah ranjang, seperti menyimpan rahasia dari dunia yang terlalu keras untuk hal-hal lembut. Tapi perubahan datang seperti embun. Tidak terasa sampai dunia sudah basah seluruhnya. Ibunya meninggal pada malam yang hening. Tidak ada hujan, tidak ada petir. Hanya bunyi jam dinding yang berjalan terlalu lambat. Rumah menjadi senyap. Spray putih menutupi tubuh rapuh itu. Dan para tetangga berdiri di luar rumah. Sebagian memegang lilin, sebagian memegang tangis. Raka berdiri diam di sudut ruangan, seperti batu kecil yang ditinggal sungai. Saat semuanya selesai, ia keluar, duduk di kursi kayunya, menatap langit. Rumi datang. Ia hinggap di pagar bambu. Bulu-bulunya kusut oleh angin malam, lalu menjatuhkan bunga kering berwarna ungu yang tak pernah tumbuh di sekitar situ. Raka memungutnya, menggenggam erat hingga kelopaknya hancur menjadi debu di telapak tangannya. Air matanya jatuh, membasahi debu itu, membuatnya menempel di kulit seperti tato yang dibuat oleh kehilangan. Rumi tidak bersuara. Ia hanya menatap lama, lalu terbang, meninggalkan malam yang terasa lebih dingin dari biasanya. Sejak hari itu, Rumi datang makin jarang. Seminggu sekali, lalu 2 minggu, lalu kadang hanya bayangannya yang melintas di tanah. Seperti ingatan yang menolak sepenuhnya pergi. Hadiah terakhir dari langit. Tahun berganti. Rumah bata setengah jadi itu kini berdinding semen. Catnya pudar tapi bersih. Raka bekerja di bengkel kecil di tepi jalan raya. Tangannya hitam oli. Wajahnya mulai keras oleh matahari. Tapi setiap malam, saat angin menuruni bukit dan suara jangkrik menutup hari, ia duduk di kursi kayu yang masih ada di depan rumah, menatap langit, menunggu sesuatu yang mungkin tidak akan datang lagi. Sampai malam itu, angin membawa bau tanah basah. Awan menyingkir. Bulan keluar penuh seperti mata tua yang memaafkan dunia. Raka mendengar suara kepakan sayap yang sangat ia kenal. Ia menoleh, dan Rumi ada di sana. Di pagar bambu, berdiri limbung, bulu-bulunya rontok di beberapa tempat. Matanya kusam tapi masih hitam pekat seperti dulu. Ia membuka paruhnya pelan, dan menjatuhkan sesuatu.
Sebuah pecahan kaca kecil berbentuk hati, memantulkan cahaya bulan, berkilau rapuh seperti air mata yang membeku. Raka memungutnya perlahan, menatapnya seperti menatap matahari terakhir di ujung dunia. Rumi menatap balik, lama sekali. Lalu ia mengepak sayapnya perlahan, terbang rendah melintasi halaman, dan hilang di balik pohon jambu yang sudah setengah mati. Keesokan paginya, tetangga menemukan tubuh hitam itu di tanah kosong di belakang rumah kosong sebelah. Sayapnya terlipat rapi, kepalanya menghadap ke arah rumah Raka, seolah masih menjaga. Raka menguburnya di bawah pohon jambu tempat ia dulu sering hinggap, menaruh kotak kayu berisi seluruh hadiah-hadiah kecil itu di atas makamnya. Lalu duduk lama di tanah yang masih basah. Matahari naik, cahaya emas membakar ujung dedaunan. Angin datang, menyapu tanah, dan satu bulu hitam terangkat, menari pelan di udara sebelum jatuh ke pangkuan Raka. Ia menatap bulu itu lama, lalu berbisik, "Terima kasih sudah datang. Terima kasih sudah membuatku merasa cukup untuk dicintai, meski hanya sekali." Hadiah terakhir dari langit. Tahun berganti. Rumah bata setengah jadi itu kini berdinding semen. Catnya pudar tapi bersih. Raka bekerja di bengkel kecil di tepi jalan raya. Tangannya hitam oli. Wajahnya mulai keras oleh matahari. Tapi setiap malam, saat angin menuruni bukit dan suara jangkrik menutup hari, ia duduk di kursi kayu yang masih ada di depan rumah, menatap langit, menunggu sesuatu yang mungkin tidak akan datang lagi. Sampai malam itu, angin membawa bau tanah basah. Awan menyingkir. Bulan keluar penuh seperti mata tua yang memaafkan dunia. Raka mendengar suara kepakan sayap yang sangat ia kenal. Ia menoleh, dan Rumi ada di sana. Di pagar bambu, berdiri limbung, bulu-bulunya rontok di beberapa tempat. Matanya kusam tapi masih hitam pekat seperti dulu. Ia membuka paruhnya pelan, dan menjatuhkan sesuatu. Sebuah pecahan kaca kecil berbentuk hati, memantulkan cahaya bulan, berkilau rapuh seperti air mata yang membeku. Raka memungutnya perlahan, menatapnya seperti menatap matahari terakhir di ujung dunia. Rumi menatap balik, lama sekali. Lalu ia mengepak sayapnya perlahan, terbang rendah melintasi halaman, dan hilang di balik pohon jambu yang sudah setengah mati. Keesokan paginya, tetangga menemukan tubuh hitam itu di tanah kosong di belakang rumah kosong sebelah. Sayapnya terlipat rapi, kepalanya menghadap ke arah rumah Raka, seolah masih menjaga. Raka menguburnya di bawah pohon jambu tempat ia dulu sering hinggap, menaruh kotak kayu berisi seluruh hadiah-hadiah kecil itu di atas makamnya. Lalu duduk lama di tanah yang masih basah. Matahari naik, cahaya emas membakar ujung dedaunan. Angin datang, menyapu tanah, dan satu bulu hitam terangkat, menari pelan di udara sebelum jatuh ke pangkuan Raka. Ia menatap bulu itu lama, lalu berbisik, "Terima kasih sudah datang. Terima kasih sudah membuatku merasa cukup untuk dicintai, meski hanya sekali." Terima kasih sudah menonton kisah ini sampai selesai. Nantikan kisah lainnya hanya di channel ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, share dan sukai agar kami tambah bersemangat menyajikan konten terbaik untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.